Menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, ras, suku, agama, dan juga kelompok adalah merupakan. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ali Nurwardani. Saya kali ini akan melakukan wawancara dengan satu masyarakat, dan kali ini saya akan mengambil tema mengenai implementasi bela negara. Ya, ada menghargai adanya perbedaan di antara ras, suku, agama, dan juga kelompok-kelompok. Dan di sini toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan juga bahasa terjadi karena sejarah dan semua faktor yang mempengaruhinya, dan berpedoman kepada dasar negara Pancasila yang diikat sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Nah, kali ini kebetulan saya sudah ada salah satu masyarakat yang akan saya wawancara terkait dengan implementasi bela negara. Halo Bapak Agus, selamat siang. Siang. Selamat siang ya. Bapak, bagaimana keadaannya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bapak, terkait dengan implementasi bela negara, saat ini saya akan coba untuk memutarkan salah satu video, cuplikan video yang mana nanti akan jadi kita bahas ya. Oke, baik. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi, itu kami sudah sangat sering sekali. Dan terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini, kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia, jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Perkenalkan, nama saya Matius Wonda. Perkenalkan, nama saya Anastasia Marian. Perkenalkan, nama saya Ika Mulaid. Perkenalkan, saya Mikael Dabi. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mau mendaftar di kuliahan susah. Tapi karena bersyukur waktu itu ada tes, akhirnya saya ikuti tes itu, akhirnya saya mendapatkan beasiswa, lalu saya kuliah di Jakarta sini. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta. Dan pertanyaan pun sama disampaikan, kalau mengapa kamu kuliah di sana, seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana, karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang. Jadi kalau yang saya senang dari Jakarta, ya hal-hal baru yang saya tidak tahu di Papua, hal-hal baru yang tidak ada di sana, itu bisa saya dapatkan di sini, pelajaran baru. Saya bisa banyak belajar dari kawan-kawan di Jakarta, karena satu hal soal rasisme sendiri gitu. Karena saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih, sedangkan saya hitam. Jadi di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka, karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Papua itu indah, dan orang Papua itu tidak rasis, dan masyarakat di sana itu sangat rukun sekali. Dan kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Orang Papua itu kalau orang baru sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah-ramah, tidak pernah membedakan kok ini itu tidak ada. Maksudnya kamu dari Jawa jadi kalian beda, tidak. Di sana tuh kita saling sayang. Hal kasih itu di Papua sangat sangat besar. Kawan-kawan Indonesia sendiri tidak tahu Papua itu berapa suku, berapa bahasanya, dan juga seberapa luas. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa Papua tuh ada Papua Barat dan Papua. Tetapi di sini kami satu. Dan kalau mau dibilang Papua indah dan tidak, saya berharap untuk kalian bisa datang ke Papua sendiri dan menyaksikan bagaimana di tanah Papua ini sendiri indah atau tidak, bisa langsung datang ke tanah Papua. Sebenarnya di Indonesia banyak juga yang sadar untuk soal Papua gitu. Soal Papua. Tetapi satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua.
karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi tolong hargai kami, ya, hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya, kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami orang Timur khususnya. Oke, Bapak Agus, terima kasih telah menyaksikan video cuplikan di atas. Dari video cuplikan tadi, Bapak apa yang tersirat di benak Bapak terkait dengan toleransi, Pak? Untuk yang tersirat dari saya itu, toleransi itu tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama. Jadi dibedakan kulit putih dan kulit hitam itu tidak akan membeda-bedakan sama satu lain. Seperti itu ya. Baik, oke. Yang pertanyaan kedua yaitu apa yang menjadikan faktor penyebab pudarnya toleransi di masyarakat, Pak? Yang mengakibatkan pudarnya toleransi itu biasanya kita saling mencecah atau mencela satu sama lain. Misalnya seperti anak A, kenapa harus seperti ini, dan kelas anak B seperti itu. Contohnya kayak tadi dikatakan dalam video itu, ras Papua, mereka kan kita belum tahu dengan suku dan khas mereka itu seperti apa. Jadi kita harus memahami mereka itu seperti apa. Oke, berarti kita harus benar-benar mencintai ya sesama suku seperti itu ya, ataupun toleransi lah seperti ya. Kemudian yang ketiga, perwujudan sikap seperti apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pudarnya toleransi di masyarakat, Pak? Biar tidak terjadinya pudarnya toleransi di masyarakat kita, jadi kita saling menghormati suku mereka dan agama mereka, kebiasaan mereka, seperti itu. Oke, berarti kita menghormati baik dari suku, agama, ras dan juga keyakinan mereka seperti itu ya, Pak ya. Baik. Yang keempat, saya akan lakukan pertanyaan kembali yaitu sejauh ini apakah toleransi di kalangan anak muda di era milenial ya sulit dilakukan, Pak? Untuk saat ini sih tidak sulit karena kita mau bermacam-macam punya teman gitu kan. Jadi setiap teman itu berbeda-beda. Jadi sebagaimana kalau kita punya teman, lebih baik berkomunikasi dengan baik dan berkekeluargaan dengan baik seperti itu. Oke, seperti itu ya. Baik, pertanyaan terakhir yaitu apa saran Bapak untuk tetap menghargai indahnya toleransi bagi masa yang akan datang, Pak? Untuk masa yang akan datang, karena kan kita Indonesia ya, jadi di Indonesia itu bermacam-macam suku, ras dan agama. Jadi bagaimana kita seorang milenial untuk bisa bergabung dan bersatu menjadi dan memahami anak-anak yang di luar sana. Oke, jadi pada intinya memang kita harus menghargai seperti itu ya, Pak ya. Iya, baik. Oke, Bapak Agus, terima kasih banyak Bapak Agustian. Untuk sesi pertanyaan memang sudah sedikit saja Bapak seperti itu. Dan terima kasih Bapak telah datang untuk dan mau untuk diwawancara. Sampai bertemu kembali Bapak untuk di lain waktu. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih kepada kakak yang sudah niat untuk diwawancara. Kali ini sebelumnya saya memiliki judul implementasi mengenai bela negara, keterkaitan dalam toleransi atau saling menghargai antara suku, ras, dan budaya. Dan tentunya kepada kakak-kakak terima kasih sudah bisa saya wawancarai. Pertama untuk kakak Angel dan juga kak Feli, selamat malam kak. Selamat malam. Selamat malam ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini kak, sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat, puji Tuhan. Oke, untuk kak Angel sendiri saat ini aktivitasnya seperti apa kak? Kalau untuk sekarang sih kerja sambil kuliah. Oke, kerja sambil kuliah ya. Dan untuk Kak Feli sendiri sama atau bagaimana? Saya juga kerja sambil kuliah.
Oh gitu. Untuk Kak Feli sendiri tinggal saat ini di mana? Kota mana? Saat ini saya tinggal di Bekasi, Kak, tapi saya berasal dari Bandung. Oke gitu. Untuk Kak Angel sendiri? Kalau saya dari Bekasi, Oh asli Bekasi. Jakarta. Oke. Begini Kak, saya mengangkat tema mengenai ya toleransi, dikarenakan memang terkait dengan implementasi bela negara. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kakak-kakak, pernah dengar mengenai kasus tentang rasisme yang terjadi kepada mahasiswa Papua? Sudah. Oh Sudah, sudah sudah ya, pernah. sudah pernah ya. Oke, kebetulan jika memang sudah pernah, saya mau bertanya, menurut kakak sendiri nih, menurut kakak kita sebagai warga negara melihat kasus tersebut apa yang harus kita lakukan kak mengenai rasisme? Mulai siapa dulu nih? Mungkin bisa dari Kak Angel terlebih dahulu. Boleh. Kalau menurut aku sih, jujur sedih banget ngelihatnya. Kayak toleransi di Indonesia ternyata sudah sangat pudar banget ya. Terutama dari kehidupan remaja-remaja sekarang. Mungkin dari lingkungannya kali ya, dari apa teman-temannya, pergaulannya. Jadi toleransi sekarang tuh udah bener-bener pudar banget. Itu menurut saya sedih banget sih. Oke, kalau menurut Kak Feli sendiri bagaimana terkait dengan kasus rasisme tersebut? Melihat kasus yang terjadi tentang rasisme di mahasiswa Papua sih, jujur miris banget masih ada sebagian oknum yang menganggap enteng tentang perbedaan di Indonesia ya. Hal yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai orang muda itu kita harus melihat bahwa kita tuh sama-sama tinggal di Indonesia. Perbedaan tuh yang memberikan Tuhan gitu. Jadi kita harus bisa menghargai dan menanamkan pada diri sendiri tentang toleransi itu sendiri sih kalau menurut aku. Oke, berarti memang harus ada toleransi seperti itu ya. Oke, oke Betul. langsung. Untuk pertanyaan ketiga, menurut kakak sendiri, arti toleransi itu seperti apa sih kak? Boleh Kak Angel? Toleransi, kalau menurut saya sih sikap manusia untuk saling menghargai perbedaan yang ada sih. Soalnya Ah, kalau misalnya nggak ada toleransi ya kita tahu lah bakal ada terjadi pertikaian-pertikaian gitu. oke, kalau untuk menurut Kak Feli sendiri bagaimana? Menurut saya toleransi itu kita menghargai perbedaan sih, tidak pernah memandang suku, baik ras atau agama. Kita harus bisa menerima sih keadaan sekitarnya, kayak misalnya oh dia berkulit hitam, kita berkulit putih, jangan ada kesenjangan sosial lah di dalamnya seperti itu. Oke. Kalau nggak salah saat ini Kak Angel sama Kak Feli sedang kuliah seperti itu betul ya? Iya betul. Betul ya. Untuk di tempat kuliah sendiri tentunya banyak sekali ya kak ya mengenai perbedaan mengenai dari suku ataupun rasnya, agamanya. Nah, menurut kakak sendiri bagaimana nih cara menghargai dari sebuah perbedaan tersebut kak? Dari siapa dulu? Mungkin bisa dari Kak Angel. Kalau misalnya menurut aku kayak kalau misalnya lagi jam ibadah mereka kan beda sama aku pastinya. Aku menghargai sih, bisa jadi aku ngingetin dengan cara ngingetin atau nggak ganggu kalau misalnya lagi ada ibadah, nggak berisik, nggak malah setel lagu kenceng-kenceng kayak gitu. Terus nggak milih-milih temen sih gitu, lebih nggak milih-milih temen kayak dia kulitnya hitam nggak mau temenan, atau dia agamanya beda sama aku nggak mau temenan kayak gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Feli sendiri bagaimana pendapatmu? Kalau dari aku hampir sama sih kayak Kak Angel lagi. Mungkin kalau misalnya di perkuliahan tuh suka ada geng-gengan seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya untuk aku pribadi jangan sampai ada perkelompokan seperti itu. Terus kemudian untuk perbedaan agama mungkin kita bisa menghargai. Mungkin kalau misalnya agama umat muslim gitu merayakan puasa misalnya. Aku pribadi jangan sampai makan di depan mereka yang mengganggu ibadah mereka seperti itu. Oke. Saling ya saling menghormati ya pada intinya Saling seperti itu. menghargai. Iya. Betul. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat kakak agar generasi muda yang sekarang ini ya tetap mempertahankan mengenai arti toleransinya seperti itu? Bagaimana kak? Mungkin bisa dari Kak Angel. Kalau misalnya dari aku
Kalau prinsip aku dari awal mulai dari diri sendiri. Jadi kita kasih contoh ke mereka gimana sih cara toleransi. Jadi mereka juga jadi paham kan kalau misalnya toleransi itu penting loh gitu. Jadi mulai dari diri sendiri aja. Oke, untuk Kak Feli sendiri bagaimana nih untuk sarannya biar generasi muda ini tetap mempertahankan toleransi ya? Yang seperti kita tahu sempat kejadian di mahasiswa ya kepada mahasiswa Papua tersebut salah satu contohnya. Bagaimana menurut Kakak sarannya? Aku juga sama sih kayak Kak Angel, mulai dari diri kita sendiri, kita bisa welcome untuk orang yang berbeda dengan kita, baik ras, suku, dan agama. Orang-orang sekitar kita juga otomatis pasti bakalan, oh iya, dia seperti itu, kita juga harus bisa terbuka nih untuk orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Atau kalau misalnya memang terjadi rasisme di sekitar kita, kita bisa ngasih pengertian lah ke orang-orang sekitar kita bahwa oh itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Berarti memang salah satunya harus dari kita sendiri ya terkait dengan toleransi tersebut. Oke, buat Kakak Angel sama Kak Feli, terima kasih banyak sudah dapat saya wawancarai dan sukses terus buat kuliahnya. Mudah-mudahan sampai dengan yang dituju seperti itu. Mudah-mudahan cepat lulus juga seperti itu ya Kak ya. Dan tetap tanamkan mengenai arti toleransi tersebut pada diri kita masing-masing. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi lainnya seperti itu. Terima kasih, sampai bertemu kembali Kak. Toleransi tidak tegak karena penghargaan, melainkan tegasnya tindakan. Toleransi memberikan kesempatan menunjukkan kepada dunia betapa ragamnya budaya Indonesia. Maka kita yang ada di dalamnya harus menjaganya. Sesuai dengan ungkapan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita semua berada di sini karena kita yakin toleransi merupakan suatu keharusan bagi pembangunan manusia dan juga sosial. Saya Ali Nurwardani, sampai ketemu kembali dan sampai jumpa.